Termasuk misalnya di Pinangsia, Tambora, Tanah Tinggi, Kampung Melati, ada keluarga yang satu rumah itu bisa 12 sampai 16 orang. Padahal tempat tidurnya hanya 2, tidurnya 3 shift. Dan mereka hampir tidak pernah melihat matahari. Semua orang yang masuk di Jakarta menggunakan transportasinya ya, di Jakarta, baik itu MRT, LRT dan sebagainya, mereka kita gratiskan 15 golongan. Tetapi kita paksa. Kalau kamu naik mobil pribadi, nanti IRP-nya saya nyalain. Saya selama ini dalam bekerja memang bukan bersifat perseorangan, tetapi lebih membangun sistem. Maka bagi ASN yang ada di Jakarta, nggak usah khawatir, saya tidak akan membawa orang dari mana-mana. Saya percaya dengan ASN Jakarta dan saya akan bekerja bersama-sama dengan ASN Jakarta untuk memajukan Jakarta. Pesta demokrasi udah selesai. Dari pertama kita ikutin pilpres, terus terakhir kemarin juga pilkada. Dan akhirnya udah ketemu kan siapa pemimpinnya yang bakal memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Di Bincang Liputan 6 kali ini tentunya bersama saya Sheila Oktarina bakal langsung ngobrol dan kita akan lihat visi misinya nanti ke depan gimana ya selama 5 tahun membawa Jakarta. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah gubernur terpilih Jakarta nih. Kita langsung bakal ngobrol bersama dengan Mas Pramono Anung. Halo Mas Pram. Halo, apa kabar Sheila? Baik, Mas Pram apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah ini sebenarnya nggak kerasa saya tinggal menghitung hari lagi nih. Bukan lagi menghitung hari, menghitung deg-degannya udah hilang. Waduh, oh, emang sempat deg-degan ya berarti ya? Enggak, saya benar-benar pasti orang nggak nyangka bahwa selama kampanye ini saya nggak pernah melihat calon lain. Bener-bener nggak mau, nggak pernah melihat. Mau dia ngomong apa juga nggak peduli. Karena saya fokus dengan apa yang saya yakini, terutama ini bisa langsung ke masyarakat Jakarta. Jadi udah nggak punya deg-degan sama sekali. Mantap. Tapi nih gebrakan apa kira-kira yang nanti Mas Pram sama Bang Dul lakuin nih pertama kali ketika nanti dilantik gitu kan? Terus mau apa dulu nih? Jadi sebenarnya yang paling utama saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan. Terutama hal yang menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, RT RW, Jumantik, yang persoalan-persoalan benar-benar real di bawah. Tapi karena tanggal 21 sampai dengan 28 harus retreat ke Magelang, ya selama 7 hari itu ya retreat. Sebagai gubernur Jakarta, undang-undang telah mengatur ada 152 kata bahwa yang namanya pemerintah Jakarta itu harus tunduk, taat, patuh kepada pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian saya pasti akan bersinergi untuk itu. Oke, jadi berangkat dulu ya, retreat berangkat dulu. Berangkat. Oke, pemantapan dulu di sana, pas balik langsung gas itu ya? Ya, walaupun yang memberi materi retreat itu kebanyakan adalah menteri-menteri yang pernah berhubungan bersama saya di kabinet. Tapi nggak apa-apa, saya kan sebagai kalau mahasiswa atau siswa itu siswa pasti siswa yang baik lah gitu. Oh, keren. Oke, Mas Pram, Jakarta ini sebagai etalase politik Indonesia yang bisa dibilang ini kan dikuasai PDIP juga nih yang di luar pemerintahannya. Nah, gimana biar bisa sinkron nih program pemerintah pusat dengan Jakarta nantinya? Karena tadi Mas Pram sempat mention kan harus tunduk nih. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk berbeda ya. Bahwa kemudian tidak menjalankan itu bisa, tetapi menurut saya juga tidak dewasa. Karena sebagai saya yang paling penting adalah bagaimana ketika menjadi gubernur itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang di bawah. Karena problem utama di Jakarta itu bukan problem nggak baiknya taman atau jalan yang, tetapi sebenarnya yang paling utama itu disparitas. Perbedaan kaya miskin di Jakarta yang sangat-sangat besar. Dulu saya terus terang mohon maaf, 25 tahun jadi pejabat dengan berbagai jabatan yang saya miliki, seringkali belusukan di Jakarta. Tapi saya tidak mendapatkan hal yang akhirnya secara real saya dapatkan dan itu mengejutkan. Termasuk misalnya di Pinangsia, Tambora, Tanah Tinggi, Kampung Melati, ada keluarga yang satu rumah itu bisa 12 sampai 16 orang. Padahal tempat tidurnya hanya 2, tidurnya 3 shift.
dan mereka hampir tidak pernah melihat matahari. Jadi yang problem-problem yang seperti, dan nggak ada MCK-nya, problem-problem seperti itulah yang kemudian membuat saya bersemangat karena saya merasa ya, ketika saya muda dari umur mungkin 25, 26, saya udah punya pekerjaan sendiri, sampai kemudian memutuskan terjun ke politik secara penuh, karena memang dari dulu saya adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Saya itu di SD, SMP jadi ketua OSIS, di ITB menjadi ketua Senat, kemudian menjadi ketua Dewan Mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa itu kayak ketua BEM-nya lah. Oke. Jadi memang dari dulu sudah sudah aktif. Termasuk pada era saya, ya mungkin kalau sekarang orang demo masuk di DPR RI bukan sesuatu yang luar biasa. Saya pada waktu itu memimpin demo sampai masuk ke dalam DPR. Wajah foto saya kalau saya lihat keren juga ya. Sehingga dengan demikian saya mempersiapkan terjun di politik itu dengan sungguh-sungguh. Maka dalam amanah saya menjadi gubernur ini dengan perlakuan yang sama, betul-betul karena saya sudah berkomitmen untuk mau dan bersedia, terutama melihat persoalan tadi yang di bawah, dan saya ingin menang, saya bekerja keras untuk menang, akhirnya diberi amanah untuk menang, saya ingin menyelesaikan itu. Oke, dan ini pasti didengar ya sama masyarakat, Oh iya, khususnya untuk warga-warga Jakarta ini, Mas Pram, gitu kan. Nah, baru-baru ini juga kan ada kabar nih terkait efisiensi anggaran, penghematan anggaran gitu yang memang dilakukan sama pemerintah pusat. Nah, dengan Jakarta sendiri nih gimana, Mas? Apakah udah dibahas juga nih kira-kira pos mana yang dipangkas atau diefisiensi? Jadi di Jakarta semua daerah juga terkena efisiensi, tetapi Jakarta karena APBD-nya kan cukup besar, jadi masih bisa ini. Karena kenapa besar? Berbeda dengan daerah-daerah lain, karena memang dana bagi hasil buat Jakarta ini itu kan murni Jakarta. Oke. Dan itu memang peraturan yang mengaturnya dan itu merupakan kewenangan Jakarta. Maka pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka efisiensi tentunya kami terima. Dan saya juga bukan hanya karena pemotongan itu, saya akan melakukan sendiri. Contoh, pasti pemirsa tidak percaya bahwa di Jakarta itu dana untuk snack di semua dinas OPD dan macam-macam ya se-Jakarta inilah 750 miliar. Bagi saya pribadi itu bukan sesuatu kabar yang menggembirakan. Karena makan snack bukan menjadi kurus malah gemuk. Jadi artinya apa? Saya akan potong. Nggak ada efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ada. Pasti saya potong karena ya hal-hal yang tidak rasional ya harus. Yang seperti itu kita alihkan sepenuhnya untuk masyarakat yang di bawah. Kartu Jakarta Pintar yang sekarang ini menjadi isu utama di Jakarta itu kartu Jakarta Pintar yang terima dulu di era pemerintahan Pak Anies terakhir itu 520.000 orang. Tiba-tiba hanya separuh. Separuhnya nggak tahu kemana-mana lah. Ya. Dan itulah yang kemudian akan saya lakukan pembenahan. Mudah-mudahan itu dalam waktu ya sebulan selesai. Oke. Nah, sekarang ini masih ada kaitannya sih sama pemangkasan anggaran ya. Ini terkait program sekolah swasta gratis nih, Mas. Kalau misalnya ada pemangkasan anggaran yang seperti itu terdampak juga apa enggak? Jadi sekolah itu kan dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dan sekolah gratis untuk negeri semuanya sudah gratis. Untuk swasta pun tidak langsung semua gratis. Karena Jakarta ini kan berbeda dengan daerah-daerah lain. Banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah internasional, yang excellent lah, yang udah nggak perlu untuk digratiskan aja sudah sangat mampu. Yang seperti itu nggak perlu digratiskan. Tetapi memang banyak daerah-daerah di Jakarta yang orang tidak tahu, satu kecamatan itu bahkan ada yang tidak ada SLTA-nya. Nah untuk itu yang seperti itu tentunya kewajiban pemerintah, dalam ini pemerintah Jakarta, untuk menyediakan. Termasuk di dalamnya adalah memberi kemudahan yang namanya KJP yang saya sebutkan, termasuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu kan kontraknya setiap tahun, sekarang saya bilang enggak lah. Jadi orang akan diberikan beasiswa dari pemerintah Jakarta, kalau memang dia sungguh-sungguh dan dia baik, dia rajin, maka dia akan mendapatkan 8 semester. Itu jaminan seseorang untuk menjadi lulus.
Dan kebanyakan dari data yang ada, semua yang dapat KJMU itu rata-rata memang anak pintar. Nah, yang seperti itu yang paling penting adalah sistem rekrutmennya transparan, terbuka, merit sistemnya ada, meritokrasinya ada, dan itu akan saya lakukan. Jadi saya selama ini dalam bekerja memang bukan bersifat perseorangan, tetapi lebih membangun sistem. Maka bagi ASN yang ada di Jakarta, nggak usah khawatir, saya tidak akan membawa orang dari mana-mana. Saya percaya dengan ASN Jakarta dan saya akan bekerja bersama-sama dengan ASN Jakarta untuk memajukan Jakarta. Oke. Nah, kita lihat Jakarta nih yang banyak apartemen-apartemen, gedung-gedung yang mewah yang mungkin baru dibangun gitu kan Mas ya. Sedangkan kalau kita ngelihat ironinya banyak juga tadi yang disebutkan sama Mas Prab gitu daerah-daerah yang banyak sekali masyarakat masih ditinggal daerah-daerah kumuh. Nah, kebijakan konkret dari Mas Pram dalam mengatasi ketimpangan hal seperti ini gimana Mas? Jadi sejak zaman Pak Ahok itu kan ada keinginan untuk mendirikan rusun di atas pasar yang baru jadi di atas Pasar Rebo. Problem utamanya ketika memindahkan di atas pasar itu pedagangnya negosiasinya terlalu lama, 3 tahun baru selesai. Kepemimpinan Pak Ahok selesai, akhirnya baru Pasar Rebo untuk bangun rumah susunnya kan baru bisa diselesaikan. Problem utamanya memindahkan pedagang pasar tadi. Sementara di era Mas Anies sudah ada yang namanya DP 0% yang semangatnya baik. Tetapi persoalannya ketika harus melakukan pembebasan lahan, ada tuduhan bahwa tidak transparan sehingga aparat penegak hukum turun dan ini terkatung-katung sehingga tidak seperti yang diharapkan. Maka kalau saya nanti setelah menjadi gubernur saya akan membuat kebijakan. Tanah-tanah yang menjadi milik pemerintah Jakarta yang bisa didevelop dikerjasamakan. Contohnya, sekolahan, kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas. Itu sangat mungkin dilakukan kalau luas areanya lebih dari 5.000 meter square. Saya akan kasih contoh, 2 contoh aja. Di daerah Cilincing banyak sekali kantor-kantor kecamatan itu bahkan kantor desa yang luasnya lebih dari 1 hektar. Nah, karena lebih dari 1 hektar, kantor kecamatan itu rata-rata jam 2 tutup, padahal masyarakat memerlukan hunian, maka lebih baik gimana kalau lantai 1, 2, 3 tetap menjadi kantor kecamatan, dibuat bagus, luxury, semua fasilitasnya disiapkan, lantai misalnya lah ini contoh aja, 4-5-nya menjadi co-working space, supaya Gen Z, Gen milenial ini bisa lantai 6 dan seterusnya ke atas menjadi hunian. Karena tempatnya itu adalah tempat yang bukan premium, maka yang menempati adalah menengah ke bawah. Rumah susunnya juga yang akan kita bangun adalah rumah susun untuk menengah ke bawah. Tetapi di Blok S ada 1,2 hektar SD yang muridnya sekarang tinggal 120-an orang. Jam 2 sore udah tutup. Kenapa nggak kemudian lantai 1, 2, 3 tetap kita bangun sekolah? Ini sekolah SD, bukan lagi SD tetapi SD plus SMP atau mungkin bahkan SMA. Kita buatkan lapangan basket, lapangan voli, olahraga yang mencukupi 1, 2, 3, 4, 5-nya co-working space, 5 ke atas menjadi hunian yang premium karena tempatnya di Blok S, nggak terlalu jauh dengan SCBD. Wow, okay. Dan kemudian karena di situ juga ada tanah Jakpro 8.000 square, maka selain ke atas tadi, ke bawahnya kita buat valet parking. Jadi valet parkingnya di situ, di pojokan Senopati, tanah Jakpro yang 8.000, saya akan buat juga untuk valet parking. Kalau valet parkingnya sudah selesai dua-duanya, maka gubernur akan mengeluarkan pergub, melarang semua restoran yang tidak punya tempat parkir, nggak boleh parkir di jalan. Baik itu Gunawarman maupun di Senopati. Pasti Gunawarman, Senopati jadi tempat baru yang menjadi orang untuk ngumpul. Semuanya parkir di valet parking, pedestriannya dibagusin, orang jalan sambil ngeceng kiri kanan ya monggo-monggo aja. Ya. Tetapi dengan demikian Senopati Gunawarman nggak tempat macet lagi. Kalau restoran buka aja, silakan buka. Tapi kamu bertanggung jawab harus punya tempat untuk parking sendiri. Gitu.
Oke, karena kalau Jadi tadi, gini, intinya itulah yang cara saya bagaimana untuk supaya gairah melakukan investasi di properti ini timbul kembali. Karena sekarang ini dua sektor yang benar-benar terpukul. Yang satu otomotif, yang kedua adalah properti. Demandnya itu turun banget. Kemampuan masyarakat ya memang bukan di era sekarang, dari era sebelumnya itu sudah mengalami penurunan. Jadi harus ada kegairahan untuk membeli properti-properti yang kemudian harganya terjangkau bagi masyarakat. that's right. Karena kalau kita ngeliat sekarang, menurut survei Gen Z malas punya rumah, Mas. Karena harganya tuh mahal banget. Jadi saya kebetulan nonton film Home Sweet Loan. Oke, ya banyak yang relate itu. Itu kan sangat sampai dia harus putus dengan pacarnya dan Iya. sebagainya. Ya itu di film, tapi apapun itulah cerminan dari kehidupan nyata kita. Bahkan actualnya mungkin lebih dari itu. Kamu termasuk ya? Sandwich aku. Sandwich generation, single fighter loh. Oke, nah masih ngomongin soal permasalahan ya. Tadi soal properti, otomotif. Ini kemacetan, beberapa hari ke belakang ini tuh sering hujan terus, angin, banjir lagi-lagi nih Mas, Jakarta nih Mas. Terus untuk polusi juga, gagasannya gimana untuk menanganinya? Yang pertama saya polusi dulu ya. Memang nggak bisa bim salah bim. Harus ada kebijakan yang betul-betul dirumuskan dengan baik. Sebagai contoh, kalau Jakarta ini penyelesaiannya hanya Transjakarta, nggak bakal bisa. Sebenarnya sekarang ini orang ada 14 golongan naik Transjakarta, naik bus itu sudah digratiskan. Saya nggak tahu wartawan ini apakah gratis atau nggak termasuk golongan itu. Belum. Tapi mahasiswa, PNS, TNI dan sebagainya kan gratis. Oh, oke. Termasuk lansia. Nah, penyelesaian itu nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena problem utama di Jakarta sekarang ini macet adalah pagi dan sore hari. Ketika suburban area, orang-orang dengan kendaraan pribadi masuk di Jakarta. Yang masuk di Jakarta tiap hari, saya udah punya datanya, rata-rata itu antara 3,5 sampai 4 juta pagi dan sore hari. Mobilitas inilah dari Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan seterusnya yang menyebabkan kemacetan. Karena mobilitasnya kebanyakan masih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu saya nggak mau lagi pakai Transjakarta. Transjakarta itu bukan mobil, bukan, tapi sistem. Akan ada yang namanya Transjabodetabek. Bahkan orang-orang Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, ya mereka akan kita yang ngatur, lebih baik kita subsidi. Semua orang yang masuk di Jakarta menggunakan transportasinya ya di Jakarta, baik itu MRT, LRT dan sebagainya, mereka kita gratiskan 15 golongan. Tetapi kita paksa. Kalau kamu naik mobil pribadi, nanti IRP-nya saya nyalain. Nah, kamu mampu. Kalau kamu mampu ya naik, jangan nggak mau bayar dong. Tetapi bagi yang tidak mampu digratiskan. Kamu mau pergi kemana aja silakan pakai fasilitasnya Jakarta. Apakah itu Jaklingko, apakah itu bus dan sebagainya. Sehingga dengan cara demikian menurut saya sebenarnya di mana saja di dunia termasuk di Singapura itulah yang harus mengatur itu. Walaupun saya harus ngomong apa adanya, nggak gampang. Karena pasti protes masyarakat itu akan kencang sekali. Tetapi kalau dijelaskan secara baik dan ini akan menguntungkan bagi kita semua, bagi 15 golongan itu dibebaskan, bukan hanya bagi orang Jakarta, tapi orang di luar Jakarta pun selama masuk di Jakarta, kami sarankan kamu naik transportasi umum aja, kamu gratis. Begitu dia di Jakarta, nanti parkirnya juga kita naikkan. Parkir kita ini udah 18 tahun nggak pernah naik. Kenapa dinaikkan? Supaya mereka mau naik kendaraan transportasi umum. Oke, kamu nggak apa-apa, mau pakai mobil 10 pun ke kantor juga nggak apa-apa. Kalau kamu bisa nyetir 10 mobil sendirian, tapi bayar dong. Mau kamu kaya, jangan kamu nggak mau bayar. Nah, cara berpikir saya itu untuk diterapkan nggak mudah. Tetapi karena saya nggak punya beban, mudah-mudahan saya akan terapkan gitu. Pasti diprotes, udah pasti. Tetapi apa untungnya?
Jakarta akan punya revenue baru dari ERP. Saya udah hitung 1,5 sampai 2 T. Oke. Subsidi untuk transportasi warga yang datang dari suburban area tadi kurang lebih sama. Kenapa kemudian kita nggak itu? Apa keuntungannya? Pertama, polusinya pasti berkurang drastis, karena sulfur emisinya pasti berkurang. Ya. Yang kedua, ya pasti akan lebih produktif, karena masyarakat kita yang dari suburban ini nggak capek kemacetan. Dan yang paling penting adalah pelan-pelan Jakarta mau kita tata. Gitu. Termasuk nanti, kalau ini sudah bisa, karena sekarang ini saya kemarin dilaporin oleh Dirlantas, banyak sekali sebenarnya orang yang tidak bayar pajak, baik itu motor maupun mobil. Saya langsung berpikir, loh kalau dia ke Jakarta kan dia harus ngisi bensin. Kenapa enggak di pom bensin kita pasang barcode? Kalau dia tidak bayar pajak dia akan ketahuan. Ya udah, lu belum bayar pajak, bensin nggak boleh ngisi. Waduh. Begitu masuk nanti kalau ERP-nya udah jalan, di barcode-nya juga muncul, ini mobil belum bayar pajak, di mana pasti akan bisa dicegat oleh lalu lintas, polisi lalu lintas. Dia parkir, tempat parkirnya semuanya sekarang pakai barcode. Barcode-nya juga, ini belum bayar pajak, ya udah mobilnya di sini dulu, bayar pajak dulu baru diambil. Oh my God. Ya, kalau mau ini menjadi bagus, menertibkan orang untuk membayar pajak. Membayar pajak kan udah menjadi kewajibannya. Betul, betul. Sehingga dengan demikian pengaturan itulah yang saya pikirkan. Saya bersungguh-sungguh pengen menerapkan, walaupun pasti tantangannya itu besar. Untuk mengatur hal yang kecil aja tantangannya besar. Contoh, kamu nggak tanya saya contohnya. Contohnya? Monogami di ASN itu kan tantangan. Itu. Kenapa bisa ada berita itu, Mas? Ya, saya pengen ASN itu udahlah konsentrasi untuk kerja. Iya. Ya ngapain? Oke. Kamu pasti setuju kan? Setuju dong. Udah. Saya setuju, semua wanita di Indonesia setuju. Pasti setuju. Oke. Ini aku nanggepin yang pertama dulu nih, sebelum nanggepin yang tadi nih. Kayaknya seru kalau dibahas ya. Tapi nggak usah dibahas, maksudnya nggak ada pembahasan ini. Oke. Mas, saya yang biasanya naik kendaraan pribadi terus udah beralih pakai kendaraan umum karena memang pindah rumah nih ceritanya gitu kan, dari Jakarta ke Bintaro gitu taruhlah. Ini kadang malesnya itu adalah naik KRL gitu ya. Itu kita berasa kayak syuting film Train to Busan, Mas. Karena itu rebutan, penuh, bahkan bisa dibilang muka itu udah nempel kaca gitu. Kira-kira bakal nambah modanya juga nggak? Jakarta pertama nggak bisa dikelola dengan begini terus. Modalnya memang frekuensinya harus ditambah. Hanya problemnya adalah sistem pengaturan frekuensinya belum berjalan dengan baik. Kamu kalau kemudian pergi berangkat ke Jakarta itu di atas jam 9:30, pasti kosong. Iya. Jadi puncaknya itu nanti akan naik lagi di atas jam 3. Mulai jam 3 sampai jam 7 itu penuh. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 9:30 pasti penuh. Nah, di luar itu terjadi kekosongan. Jadi banyak kemudian alat transportasi ini menjadi idle. Bahkan kalau kamu lihat loop yang kemarin sempat diusulkan, koridor 1, kan sempat diusulkan tuh yang rame banget. Dari Blok M terus Trans itu, karena nggak tahu tiba-tiba ada yang mengusulkan, itu usulannya terlalu berani lah, dan saya pasti tolak gitu, karena itu menjadi koridor yang utama. Nah, kalau kemudian pengaturannya pekerjaan itu nggak semua orang harus misalnya bekerja pada jam yang sama, karena kan banyak juga di kantor-kantor swasta terutama, orang lebih dibutuhkan setelah jam makan siang. Kenapa yang seperti itu tetap diwajibkan masuk pagi hari jam 7, jam 8? Karena apa? Harus ceklek di kantornya. Kan banyak banget yang seperti itu. Sampai jam 6, padahal dia akan bekerja sepenuhnya mulai dari jam 1. Dan itu biasanya wartawan-wartawan juga kayak gitu juga lah gitu ya. Kamu gak usah tersenyum, aku udah terharu loh. Jadi intinya bahwa pengaturan jam kerja juga. Saya termasuk ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet 2 periode, saya menerapkan work from everywhere. Oh ya. Jadi, tapi ini bukan artinya orang harus bekerja 4 hari. Kalau itu bukan ide saya.
saya work from everywhere. Kenapa work from everywhere? Jadi gini, COVID itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Terutama bagi Gen Z, milenial, ketika saya menerapkan ini, yang dulu biasanya kerjaan mereka itu baru sampai di meja saya, itu jam 4 sore. Tapi dengan sistem baru itu, bisa work from everywhere, jam 8 udah saya nyampe di kantor, sudah di meja saya. Kenapa? Begitu mereka bangun tidur, belum mandi, sholat subuh, langsung mereka bekerja. Jam 7 udah disubmit ke atasannya, dari atasannya kalau udah di approval ke saya. Nah, saya meyakini bahwa ini salah satu solusi. Bagaimana cara penerapannya, nanti kita atur kan gitu. Sehingga dengan demikian supaya nggak bertumpuk-tumpukan di jam tadi yang seperti kamu lakukan sampai wajahmu udah di make up kena kaca di kaca. Itu terjadi. Jadi pengaturan itulah yang kemudian akan kami lakukan. Jadi bukan kerja seminggu 4 kali, enggak. Memang sekarang ini menjadi tren di Eropa. Kalau saya termasuk yang berpikiran kerja tetap 5 hari, tetapi orang diberikan ruang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu bisa dari mana saja. Oke, dengan layanan publik dan birokrasi yang ada sekarang nih, udah ada nih Mas ya di Jakarta. Di Jakarta itu udah bisakah disebut smart city? Atau mungkin ada bayangan sendiri nih bagi Mas Pram untuk smart city Jakarta nanti? Ya, smart city itu menurut saya baru jargon ya. Kenyataan di lapangannya nggak smart. Kenapa tuh? Contoh KJP, Kartu Jakarta Pintar yang tadi saya sebutkan. Masa namanya smart city dengan 44 kecamatan, penyelesaiannya di satu kecamatan yang namanya Rawabunga, Jakarta Timur. Kamu kebayang nggak orang yang tinggal di Jakarta Barat? Dan rata-rata ini kan orang yang tidak mampu. Bukan orang yang mampu, tapi tidak mampu. Mereka harus naik transportasi umum dari Jakarta Barat, misalnya dari Cengkareng sampai dengan di Rawabunga, itu rata-rata 1,5-2 jam. Dan mereka biasanya berangkat ke Rawabunga itu untuk ngurus setelah jam 5. Sampai di Rawabunganya mungkin jam 7, setengah 8, nunggu jam 9 dibuka. Antriannya udah panjang banget. Dan kemudian baru jam 3 atau jam 2 dilayani. Belum selesai udah harus pulang. Udah tutup. Besoknya harus datang lagi. Kan nggak smart. Nah yang seperti ini saya akan nggak bisa dong hanya di satu titik di Rawabunga. Saya udah bilang sama Kepala Dinas Pendidikan, bisa nggak kamu atur di setiap kecamatan, sehingga orang nggak perlu sampai harus buang waktu 1,5-2 jam hanya untuk itu. Mereka kalau di kecamatan kan paling 30 menit udah sampai di lokasi itu, dan selalu fasilitas transportasi yang Jaklingko dan macam-macam, mikrolet dan macam-macam di kecamatan itu kan tersambungkan, dan itu memudahkan orang. Dan yang paling utama apa? Rata-rata mereka sudah saling kenal kalau di bawah. Sehingga masyarakat yang di bawah itu kan apapun, mungkin beda Mas Ella yang bisa berani kemana-mana. Kan nggak semua orang punya keberanian seperti kamu. Nah, itulah yang akan saya lakukan. Termasuk di dalamnya yang saya tidak menyangka. Banyak sekali ijazah, jumlahnya ribuan, yang tidak ditarik atau tidak diterima oleh siswanya ketika dia lulus. Karena apa? Dijaminkan. Bahkan ada yang sudah 15 tahun. Saya lihat sendiri SLTA dijaminkan. Bagaimana dia kerja selama 15 tahun selama ini? Artinya kan apa? Ada sesuatu yang nggak smart seperti yang kamu tanyakan tadi. Nah yang seperti ini nggak bisa hanya diselesaikan pakai aplikasi. Kan sekarang ada Jaki, ada macam-macam lah. Harus juga dikontrol di lapangan. Maka kami akan menyelesaikan itu, karena itu bagian yang menurut saya di awal yang harus diselesaikan. Itu Sela. Oke, jadi biar benar-benar smart ya, bukan cuma jargon ya Mas? Oh iya enggak, kalau Jakarta mau naik kelas, Jakarta itu ranking 74 dari 156 kota global. Kalau dia mau smart city, dia harus di bawah 50. Dan sistemnya harus jalan. Maka kenapa kemudian yang kami usulkan, kalau kamu googling apa yang saya sampaikan selama kampanye, saya tidak pernah menjanjikan membangun fisik yang berlebihan.
Yang saya janjikan adalah menyelesaikan KJP, Jakarta Sehat, kemudian paling pol sarapan pagi gratis sama CCTV. Di luar itu hanya Jakarta Funding. Saya karena secara sadar saya memahami ini. Janji seorang gubernur yang diawang-awang nggak bakal bisa direalisasikan. Maka yang saya sampaikan, saya akan memperbaiki, meneruskan hal-hal baik dari gubernur sebelumnya. Ahok dengan Kalijodo, Mas Anies dengan JIS, Foke dengan Banjir Kanal Timur, dan banyak yang lainnya. Dan nggak perlu kemudian ini menjadi legasi saya, enggak. Legasi saya adalah dikenang orang yang menyelesaikan persoalan Jakarta. Mantap, oke. Nah, pas kita flashback dulu nih, pas Mas Pram dan Bang Dul ini udah dipastikan menang nih Pilkada Jakarta gitu ya. Waktu itu Ibu Mega pesan apa nih sama Mas Pram? Ya, saya karena maju terus terang yang meminta saya paling utamakan Bu Mega. Dan Bu Mega betul-betul kalau teman-teman perhatikan nggak ikut campur di dalam Pilgub Jakarta operasional di lapangan. Bahkan beliau selama saya kampanye, setiap seminggu sekali saya pasti ke Bu Mega. Diskusi sama beliau, Mbak ini begini, Mbak ini begini. Termasuk saya dipanggil berkali-kali. Termasuk satu hari sebelum berangkat ke Vatikan pun saya diskusi sama beliau. Jadi saya sekarang adalah orang yang dengan Bu Mega paling lama di PDI sebagai senior. 27 tahun. Terus menerus saya mendampingi beliau. Bagi saya loyalitas itu number one. Dan bagi saya juga sebenarnya pengen pensiun dikenal sebagai loyalitas number one. Dan inilah yang akan saya pegang. Bu Mega janjinya hanya satu, Pram, kowe wis cukup ojo korupsi. Pram, apa yang kamu bisa berbuat buat Jakarta, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu pengalaman panjangmu sebagai teknokrasi bersama saya, waktu beliau sebagai presiden, saya kan sekretaris presiden Megawati. Jadi beliau melihat saya lah, termasuk saya 2 periode dengan Pak Jokowi, teman-teman di istana pasti tahu bagaimana saya bekerja. Dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar saya bekerja di Jakarta. Bahkan secara terbuka saya sudah sampaikan ke semuanya. Saya tidak bawa SN, saya bekerja dengan kalian semua. Sebagai gubernur tentunya harus ada tim ahli. Karena undang-undang mengatur undang-undang nomor 2. Saya ini karena sudah lama jadi penjaga dapur, jadi pasalnya pun saya hafal. Kamu tanya aja pasal apa pasti saya relatif tahu. Jadi untuk ini sudah diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2024 pasal 38 ayat 1 ayat 2. Saya hanya mempunyai tim khusus, tim ahli aja. Enggak pakai TGUPP yang terlalu besar gitu. Masih buka nggak kalau boleh tahu nih tim khususnya? Yang jelas tim khususnya sebagian besar yang saya pakai adalah profesional. Oke. Siap. Nah tadi sempat di-mention ya, bukan jadi legacy saya gitu kata Mas Pram. Ya meneruskan yang sudah ada dari Pak Ahok, Pak Anies begitu ya. Nah ini ada kira-kira rencana menggandeng keduanya kah ya untuk bekerja sama nih, bekerja kerja apapun kan saya di dalam Pilgub ini secara terbuka dibantu oleh Bang Fok ke Pak Ahok, Mas Anies. Saya adalah orang yang tahu diri dan mereka tetapi bukan kemudian saya beri ruang untuk mencampuri urusan lapangan dan teknis. Itu kewenangan gubernur sepenuhnya. Nggak ada ruang untuk itu. Tetapi pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman mereka, saya membutuhkan itu. Sehingga dengan demikian hal yang baik dari gubernur sebelumnya, misalnya lah, apa sih hal yang baik dari Pak Ahok maupun Mas Anies tentang penanganan masalah banjir gitu ya. Kan pada prinsipnya banjir itu ada 3. 1, banjir kiriman. Karena curah hujan di atas tinggi. Walaupun sudah ada bendungan Sukamai sama Ciawi nggak cukup. Seperti contohnya pada waktu malam Imlek kemarin. Karena curah hujannya di atas tinggi, di bawah tinggi. Yang kedua adalah banjir lokal di Jakarta sendiri. Yang ketiga adalah banjir rob karena permukaan air naik. Jadi 3 banjir inilah yang sekarang menjadi problem utama di Jakarta. Pak Ahok pada waktu itu dengan program normalisasi. Kali-kali dikeruk dan sebagainya, saluran yang mampet di ini. Mas Anies punya program
sumur resapan. Menurut saya dua-duanya bisa diterapkan. Cuma sumur resapan kalau saya nggak akan bangun sumur resapan di tengah jalan, enggak. Pasti sumur resapannya kebanyakan malah di gorong-gorong yang ada. Sehingga dengan demikian memang ada aliran air yang lewat di situ yang dalam beberapa hal untuk kita resapkan. Karena memang Jakarta ini 30% di bawah permukaan air laut ketika dia rob. Sehingga itulah yang secara real yang harus diselesaikan oleh gubernur. Maka kemarin ketika malam Imlek belum dilantik pun udahlah. Telepon berdering-dering, banjir sampai Menteng, yang selama ini Mbak Puan tinggal di Menteng nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir, telepon saya, walaupun belum dilantik, ya nggak apa-apa ya harus kita selesaikan kan gitu. Jadi PR gitu kan berarti ya, jadi catatan. Ya untungnya saya ini dari dulu kan sebenarnya orang lapangan, maka orang pasti nggak menduga ketika saya diminta maju di Jakarta, pasti mikirnya, Mas Pram ini udah terlalu lama menjadi pejabat di nasional. Apakah dia mau sih turun ke lapangan, ke bawah-bawah. Begitu lihat saya tiap hari 11-12 titik turun, kaget semua. Gitu. Dari 0%. Oke. Berarti kita callback lagi nih. Setelah nanti dilantik, ini 100 hari kerja nanti yang diselesaikan pertama adalah KJP. Ya, KJP, sertifikat untuk itu, Kampung Bayam, Tanah Merah, ijazah, membuka 5 taman di Jakarta 24 jam. Biar apa itu 24 jam itu tamannya itu, Mas? Ya, taman itu tempat orang untuk bertemu, berkumpul, berekspresi. Bukan kemudian ditutup gelap-gelapan pada waktu malam. Di negara-negara maju dunia dimanapun yang namanya Central Park di London itu ya pasti malam dibuka. Saya membuka itu, tetapi diatur secara rapi. Yang bertanggung jawab siapa? Ya pemerintah Jakarta bekerja sama dengan swasta. Swastanya siapa? Yang mau CSR-nya disumbangkan, lebih baik kan di situ. Misalnya, contoh, Taman Langsat Kebayoran Baru sini, Majestic. Kan orang pasti seneng kalau namanya menjadi Taman Sela Langsat. Waduh. Ya, gitu. Kan menjadi sesuatu. Iya. Dan itu dikerjasamakan secara transparan terbuka. Yang paling penting adalah terang benderang, CCTV-nya dipasang di mana-mana, UMKM-nya diperbolehkan, dan nggak boleh ada kegiatan yang norma-norma sosial dilanggar. Oke, itu pasti. Catatan. Dengan demikian, udahlah, warga Jakarta nggak perlu mau curhat kemana-mana, curhatnya di situ aja. Waduh. Jadi tempat curcol, tempat ngonten gitu bisa Iya, ya? bisa. Waduh, iya. Kebetulan saya barusan nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah itu gimana itu menurut Itu kan yang karena kamu ngomong generasi sandwich tadi. Jadi role model Moko ya namanya Moko yang dia menjadi role model untuk, menurut saya sebenarnya dalam kehidupan real Jakarta banyak Moko-Moko itu. Ya. Orang yang harus bekerja keras, mau bekerja keras, tetapi tidak tertunjang oleh sistem di Jakarta. Saya akan memberikan ruang itu. Maka tempat-tempat taman-taman yang dibuka tadi itu adalah tempat untuk warga Jakarta bisa mengekspresikan dirinya. Oke, kira-kira nih ya, puisi atau kata-kata yang paling diingat dari Khalil Gibran yang dibaca sama Mas Pram, itu apa nih? Banyak banget lah. Bukunya, itu kan ada tuh yang romantis-romantis tuh, apa nih? Ada. Dan itu dulu ketika saya, ke istri saya, kalau lagi nggak ada inspirasi, saya selalu buka Khalil Gibran. Karena memang hal yang untuk itu pasti dia bermakna dalam. Sehingga makna dalam dari Khalil Gibran, banyak banget lah. Terutama perasaan, rasa cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada orang yang kita kasih. Di Khalil Gibran itu banyak banget. Mas Ram, siapa sih tokoh atau sosok inspiratif yang menjadi acuan gitu? Atau mungkin cara pandang Mas Pram ketika nanti memimpin? Orang pasti nggak tahu saya ini adalah orang yang on time person. Sangat on time person.
Maka tadi sebelum acara dimulai pasti teman-teman nggak sadar, 10 menit aku udah nongkrong di sini. Wow. Karena saya adalah orang on time person. Bahkan selama kampanye itu hampir 300 titik, terlambat mungkin hanya 5 kali. Dan itu terlambatnya 5-10 menit. Itu dari siapa? Dari bapak saya. Dan itu terbawa banget. Teman-teman di kabinet itu pasti tahu bahwa saya orang yang setiap acara datangnya pasti lebih awal. Dan di kabinet yang dulu saya juga tahu orang kayak saya ada. Namanya Erick Thohir. Erick Thohir itu juga on time person. Kalau saya janji sama Pak Erick, janji jam 7, dua-duanya pasti jam 7 kurang 15 sudah di tempat. Nah, itu dapat dari mana? Saya dari bapak saya. Tentang disiplin. Disiplin. Yang kedua tentang kesabaran. Kenapa saya dibilang bahwa saya ini adalah politisi yang tidak punya musuh? Bahkan kepada orang yang nggak milih saya aja, saya nyantai aja. Nggak apa-apa juga. Padahal kepada orang itu saya misalnya lah, sangat baik, mempunyai kontribusi yang baik, banyak. Ini tidak bermaksud apa-apa ya. Saya tetap oke-oke aja. Nggak mempengaruhi cara saya memandang orang itu. Ya. Sehingga dengan demikian kesabaran itu saya belajar dari ibu saya. Karena ibu saya orang yang mungkin dalam hidupnya puasa Senin Kamis itu nggak pernah putus. Itulah yang membuat orang itu kuat. Gitu. Jadi dua orang ini secara langsung mendidik saya. Tetapi dalam politik tentunya ada role model yang hampir semua orang saya mempunyai kedekatan. Bahkan ketika saya berada pada posisi yang berseberangan, saya Sekjen PDI Perjuangan, Pak SBY itu presiden, kita di luar pemerintahan, boleh dicek saya menjalin hubungan sangat baik sama beliau sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi bagi saya semua oke-oke. Dan saya bersyukur dalam perjalanan hidup saya yang panjang, saya menjadi mediator berbagai persoalan real, menjadi jembatan dari berbagai persoalan yang ada. Dan itulah yang kenapa kalau kamu tanya siapa role model? Role model adalah orang yang tadi, yang menjadi jembatan-jembatan yang kemudian memberikan pelajaran kepada saya. Mantap. Terakhir nih Mas Pram, boleh kasih pesan-pesan gitu ya. Seperti tagline-nya, Jakarta menyala nih kepada generasi milenial dan Gen Z sekarang nih. Jadi Jakarta tahun 2027 ini 500 tahun. Jakarta tentunya harus berbenah dan berubah. Jakarta harus menjadi kota global. Karena nanti kalau betul-betul memang tahun 2028 ibu kota betul-betul pindah ke IKN, saya akan membuat Jakarta menjadi ibu kotanya ASEAN. Dan untuk itu Gen Z, milenial, siapkan dirimu dari sekarang bekerja bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Mas Pram sekali lagi terima kasih banyak. Ini jadi kesempatan yang luar biasa ya, ngobrol langsung gitu kan dan mendengar visi misi sendiri. Tinggal kita lihat nanti. Jakarta menyala pokoknya. Oke, Mas Pram, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Sobat Liputan 6, itu tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 kali ini bersama dengan Gubernur terpilih Mas Pramono Anung. Seru banget ya, nggak kerasa kalau kita ngobrol tuh seasik itu. Yaudah kalau gitu kita kawal terus ya kerjanya Mas Pram dan Bang Dul selama 5 tahun ke depan tentunya untuk kota Jakarta yang lebih baik. Akhir kata saya Sheila pamit undur diri dan bye-bye.